Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Kembali kepada Allah dan memutus mata rantai COVID untuk selama-lamanya dengan bertaubat kepada Allah. Allah dengan kehendaknya akan memerintahkan, hentikan semua aktivitas kamu wahai Corona terhadap hamba-hambaku yang telah bertaubat kembali kepadaku. Dengan taubat yang benar-benar tulus dan murni dengan 4 syarat tadi. Pertama, kembali ke jalan Allah. Yang kedua, memohon ampun atas kesalahan kita. Yang ketiga, menyesali perbuatan kita dan tidak berniat kembali pada dosa-dosa sebelumnya. Yang keempat, bila menyangkut hak-hak makhluk, kita memohon keikhlasannya atau mengembalikan hak. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berubah. Dia tahu kapan kita akan mati. Apakah manusia akan lebih cepat datang kematiannya sebelum tiba ajal musamma? Apakah dia akan sampai pada ajal musamma? Allah Maha tahu. Allah menghargai hak asasi manusia, tapi hak Allah di atas segala-galanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad abdika wa rasulik alladzi ibta'athahu rahmatan lil alamin wa ja'altahu basyiran wa nadhira. فبلغ رسالتك وأدى أمانتك ونصح أمته وتركهم وإيانا جميعا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Amma ba'du, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa pada pagi hari ini di hari Jumat bertepatan dengan 18 Sya'ban 1441, bertepatan juga dengan tanggal 3 April 2020. Beberapa hari lagi insya Allah kita akan menyongsong kehadiran bulan Ramadan. Semoga Allah memberkahi waktu-waktu kita di bulan Sya'ban ini, mengantarkan kita menuju Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, memberikan taufik kita untuk menjalankan ibadah siam. Begitu pula qiyam di waktu malam, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, berbagi dengan sesama saudara kita yang membutuhkan, melimpahkan rahmat karunia-Nya, menjadikan kita orang-orang yang selalu berserah diri, beramal dengan mengharapkan ridha-Nya semata. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat cobaan yang sedang dihadapi kaum muslimin, yaitu wabah COVID-19 yang pada saat ini menimbulkan kegundahan, keresahan, ketakutan. Dan kita berharap mudah-mudahan kaum muslimin dapat belajar dari cobaan ini bahwasannya semua ini terjadi karena ulah perbuatan manusia. Maka untuk memutus mata rantai COVID ini, jalan satu-satunya hanya Allah yang dapat melakukan.
Munculnya wabah ini karena dosa kejahatan yang kita lakukan. Baik kita melakukan perbuatan-perbuatan zalim dan kemaksiatan secara langsung, atau kita berdiam, berpangku tangan menyaksikan kemungkaran kemaksiatan berlangsung. Karena tidak terdapat lagi dan terdengar amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah kirimkan corona untuk memberikan peringatan dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tadinya rumah-rumah hiburan, pusat-pusat pelacuran, bar, diskotik, kafe, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk ditutup agar manusia menjauhkan apa-apa yang mendekatkan diri mereka kepada keperzinaan, kemaksiatan. Ternyata tidak didengar sama sekali. Manusia sibuk, hanyut, bahkan mentertawakan seruan-seruan dan peringatan Allah. Pada saat ini hadirin sekalian, apa yang tidak dilakukan oleh umat Islam dengan beramar ma'ruf nahi mungkar dilakukan oleh corona. Karena merajalelanya kemungkaran. Corona muncul. Apabila kita ingin memutus mata rantai COVID-19 atau corona ini, maka kita harus meminta kepada Allah kembali kepadanya dengan bertaubat. Maka tema kita pada pagi hari ini, mari kita bertaubat kepada Allah untuk memutus mata rantai COVID-19. Demikian pula penyakit-penyakit yang lain. Jalan satu-satunya hanya dengan bertaubat pada Allah. Karena penyakit ini bekerja atas perintah Allah. Dia hanya akan berhenti dengan kehendak Allah dan perintahnya. Kemampuan kita, usaha kita tidak akan mampu menghentikan penyakit ini. Dari sisi teknologi dan layanan kesehatan, Amerika jauh lebih baik dibandingkan kita. Tapi ternyata pada saat ini penyebaran penyakit tersebut di Amerika benar-benar mencapai angka yang mengerikan. Ratusan ribu orang terkena. Italia juga merupakan negara yang maju. Mungkin Anda pernah menyaksikan gambar dan video viral yang menampakkan bagaimana warga Italia yang tadinya masih ayem-ayem, bahkan masih berkumpul. Sekarang mereka berhenti, bahkan mereka sujud di lapangan. Mereka mohon kepada Allah untuk menerima taubat mereka. Mereka memohon kepada Allah sambil menangis agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan penyebaran penyakit yang tidak mampu dihadapi oleh pemerintah Italia. Saya teringat hal ini mengingatkan saya pada peristiwa Black Death pada pertengahan abad ke-17. Dari 1645, penyakit tersebut melanda Eropa sampai 1665. Sampai Universitas Cambridge selama 2 tahun kurang lebih ditutup. Ketika penyakit tersebut merajalela sampai menelan tidak kurang dari 2/3 penduduk Eropa, tokoh-tokoh agama mengingatkan bahwa semua ini karena kemaksiatan dan kejahatan yang dilakukan manusia. Mengajak manusia untuk bertaubat, memohon ampun kepada Allah. Pada saat itu orang berbondong-bondong memohon ampun kepada Allah. Mereka mulai menghentikan kemaksiatan mereka, perzinaan, pergaulan bebas, termasuk hubungan sesama jenis. Manusia sekejap menjadi orang-orang yang soleh. Mereka berkumpul di gereja-gereja, mereka berdoa. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hentikan penyebaran penyakit tersebut. Eropa kembali ceria dengan tawa dan gembira. Tapi ternyata watak manusia begitu mereka kembali aman, kembali mereka lupa kepada Allah. Begitu juga ketika penyakit sifilis merajalela di benua Amerika dan Eropa. Semua orang berhenti dari berzina karena mereka takut terhadap penyakit tersebut yang membuat kemaluan mereka sampai terpotong tubuh mereka penuh dengan nanah. Akhirnya mereka memohon kepada Allah agar menghentikan penyakit tersebut. Kemudian ditemukan pensilin yang dapat menjadi penangkal bagi penyakit tersebut. Tapi ternyata setelah penyakit tersebut berhenti, penyakit tersebut dihentikan dan manusia terbebas dari sifilis.
Atau mereka mampu untuk menangkalnya, mulai kembali mereka berzina. Bahkan saya ingat kira-kira 30 tahun yang lampau atau 40 tahun yang lampau, orang-orang yang saya kenal mereka masuk ke rumah pelacuran. Padahal pada saat itu penyakit spilis masih merajalela. Dia makan super tetra, dia makan satu sebelum dia melacur, mengatakan aman. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ternyata memakan antibiotik sekali dua kali dengan tidak teratur malah menimbulkan petaka buat mereka. Akhirnya tubuh mereka resisten terhadap antibiotik tersebut atau kumannya resisten. Akhirnya terjadi penyebaran yang mengerikan. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Apakah peristiwa-peristiwa yang lalu tidak menjadi pelajaran buat kita? Bagaimana Allah membinasakan kaum Lut? Bagaimana Allah membinasakan kaum Pompei? Begitu pula di Jamaika, di satu kepulauan di mana kemaksiatan merajalela. Dan mereka dengan bebas melampiaskan nafsu mereka, baik pria dengan wanita yang bukan pasangan mereka atau pria dengan pria atau wanita dengan wanita. Allah hancurkan kota di tepi pantai tersebut ketika mereka sedang bersenang-senang bersukaria. Begitu pula peristiwa Aceh belum jauh dari kita. Aceh yang dikenal sebagai Serambi Mekah ternyata pada waktu itu berubah menjadi tempat-tempat kemaksiatan di tepi-tepi pantai. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada mereka. Akhirnya orang-orang yang tidak melakukan dosa juga ikut terlibat di saat azab turun. Karena amar ma'ruf nahi mungkar tidak terdengar, akhirnya azab turun secara merata. Sekarang datang peringatan dari Allah melalui corona. Jangan Anda beranggapan bahwa corona muncul sebagai sesuatu yang lepas dari kendali Allah. Sebagai sesuatu tanpa izin Allah. Corona datang merupakan bala tentara Allah. Itu merupakan perintis sebagai pembawa peringatan sebelum datangnya azab yang lebih mengerikan kalau kita masih tetap lupa kepada Allah. Kita berharap mudah-mudahan hal ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Mengajak kita untuk bertaubat kembali kepada Allah dan memutus mata rantai COVID untuk selama-lamanya dengan bertaubat kepada Allah. Allah dengan kehendaknya akan memerintahkan berhenti. Hentikan semua aktivitas kamu wahai corona terhadap hamba-hambaku yang telah bertaubat kembali kepadaku. Semua tujuannya adalah pelajaran, pendidikan bagi kita semua. Yang mesti kita khawatirkan bukan corona, tapi maksiat dan dosa yang kita lakukan. Marilah kita awali renungan kita dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, di mana pada hari tersebut keadilan akan ditegakkan. Amal perbuatan manusia sekecil apapun tidak akan dilupakan dan dilewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita pada surah At-Tahrim ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang menjadi bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Batu-batu dan manusia termasuk sebagai bahan bakar api neraka yang tidak akan pernah padam. Setiap kali tubuh manusia terbakar, Allah gantikan dengan yang baru, hingga mereka terus merasakan azab secara berulang-ulang, terus-menerus, dan tak pernah berhenti. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, dan pada api neraka tersebut terdapat malaikat-malaikat yang benar-benar amat menyeramkan, bersikap keras, dan tanpa rasa rahmat sedikit pun terhadap mereka penghuni api neraka yang dahulu durhaka dan ingkar kepada Allah Tuhan mereka. Dahulu mereka menyombongkan diri di hadapan Allah tanpa malu-malu. Dalam api neraka mereka berhadapan dengan zabaniyatu jahannam yang tidak berbelas kasihan terhadap mereka dan bersifat kejam. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak akan menentang Allah pada apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan mereka akan melaksanakan semua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pada ayat 9 Allah menyeru, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang benar-benar nasuh, yang benar-benar murni dan tulus. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita demi kebaikan kita, untuk menjauhkan dari kita berbagai macam mara bahaya, menghapuskan juga kesalahan-kesalahan kita yang mengundang azab, bencana dan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan satu-satunya hanya bertaubat. Kata bertaubat dalam bahasa Arab diambil dari kata taba yatubu taubatan, yang artinya kembali kepada Allah. Kalau tadinya kita keluar dari jalan Allah, berpaling dari Allah, melakukan kemaksiatan, berbuat kezaliman, kita memohon ampun pada Allah pertama-tama dengan beristighfar. Kemudian kita memperbaiki diri kita yang tadi di luar jalan Allah, kembali ke jalan Allah dan keridhaannya. Yang ketiga, kita menyesali perbuatan kita dengan sungguh-sungguh dan mohon pada Allah untuk tidak dikembalikan kepada perbuatan kita sebelumnya. Kita merasa benci untuk dikembalikan pada perbuatan dosa sebelumnya, seperti orang membenci dan takut dilemparkan ke dalam api neraka. Kalau kesalahannya merupakan sangkut paut antara dia dengan manusia, dia memohon ikhlasnya atau mengembalikan haknya. Kalau berkaitan dengan hal-hal yang bersifat materi, ini jalan satu-satunya. Oleh karena itu setelah Allah menyeru, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kalian kembali kepada Allah dengan taubat yang benar-benar tulus dan murni, dengan 4 syarat tadi. Pertama, kita kembali ke jalan Allah. Yang kedua, memohon ampun atas kesalahan kita. Yang ketiga, menyesali perbuatan kita dan tidak berniat kembali pada dosa-dosa sebelumnya. Yang keempat, bila menyangkut hak-hak makhluk, kita memohon keikhlasannya atau mengembalikan haknya. Lalu jawaban dari perintah ini, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Asa merupakan harapan dari kita, tapi kalau yang mengucapkan asa adalah Allah, maka ini merupakan jaminan. Kalau asa dari kita,
merupakan harapan, kalau dari Allah merupakan jawaban dari harapan tersebut. Di mana Allah akan memenuhi harapan kita semuanya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi harapan kalian. Dengan taubat kalian yang tulus, Allah akan menyambut kalian. Memenuhi harapan kalian. Pertama-tama Allah lakukan menghapuskan jejak-jejak kesalahan kalian di masa yang lampau hingga tidak mendatangkan efek-efek. Kalau seorang menyentuh api dia merasakan rasa panas. Kalau dia menusukkan jarum ke tubuhnya akan luka. Begitu juga dosa juga tanpa kita lihat, tanpa kita sadari juga menimbulkan akibat dan efeknya. Mendatangkan berbagai macam kesulitan, kesempitan, kegelapan termasuk mengundang petaka dan mara bahaya. Nah, Allah janjikan untuk menghapuskan semua efek-efek buruk dari kesalahan kita. Kata kaffara yukaffir, semua jejak-jejak, athar-athar dari perbuatan dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian dan efek-efek buruknya. Kemudian wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kalian, menuntun kalian, memudahkan kalian untuk memasukkan kalian ke dalam taman syurganya yang mengalir beraneka macam sungai di dalamnya. Sungai air yang jernih yang tidak mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Sungai susunya, sungai juga khamarnya, sungai madunya. Dengan pemandangan yang amat indah bersama keluarga yang kita cintai. Apakah kita tidak merindukan hal ini? Bandingkan dengan kehidupan dunia. Orang kalau hidup beberapa lama dalam kehidupan dunia, dia merasakan kejemuan. Dia merasakan dunia ini sebenarnya merupakan penjara. Betul seperti yang Rasulullah katakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini sebetulnya penjara bagi orang yang beriman. Bagaimanapun senangnya, bagaimanapun banyaknya kekayaan yang kita miliki, bagaimanapun tingginya kehidupan kita, kita merasakan sebetulnya jiwa kita terpenjara. Bila dibandingkan dengan surga yang Allah janjikan. Tapi bagi orang kafir dibandingkan dengan neraka yang mereka akan masuki, dunia merupakan surga bagi mereka. Orang yang beriman dengan merasakan kehidupan dunia ini sebagai penjara, dia tidak menjadikannya sebagai tujuan. Saksikan mereka yang simpang siur, pulang pergi dari mulai pagi hingga malam hari, mengejar dunia. Apa yang dunia berikan untuk mereka? Keletihan, kelelahan. Beban yang berat, semakin banyak dunia di tangannya, semakin banyak beban yang membebaninya. Ternyata dengan dunia yang dimiliki dia tidak mampu membeli kebahagiaannya. Dia bisa memuaskan nafsunya, tapi ada batasnya. Nafsu ada batasnya, baik itu makan, minum, terhadap lawan jenis, atau bersenang-senang di luar yang pada akhirnya berakhir dengan kejemuan. Dengan kesumpekan hingga banyak orang-orang yang diberikan kekayaan seperti ini, mereka bunuh diri atau digerogoti oleh penyakit karena mereka tidak merasakan rasa nyaman dalam hidup ini. Berbeda dengan orang yang beriman, tahu dunia ini penjara yang membatasi banyak gerak-geriknya, kesenangannya pun terbatas. Bila sampai puncaknya akan berbalik, bukan lagi mendatangkan kesenangan. Dia memandang hari akhirat, dia bekerja dalam kehidupan dunia, menjadikannya bagikan samudra, lalu menggunakan atau menumpangi bahtera ketakwaan untuk melintasi samudra tersebut menuju Allah, bukan berhenti di tengah jalan, di tengah-tengah gelombang dan badai. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan keburukan-keburukan yang diakibatkan oleh amal kalian. Kemudian membimbing, menuntun kalian untuk masuk ke dalam surga yang mengalir di bawahnya berbagai macam sungai. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Di mana pada hari tersebut Allah tidak akan mengecewakan orang yang beriman dan orang yang bersamanya. Nuruhum yas'a baina aydihim, cahaya mereka menerangi mereka dari hadapan mereka. Wa bi aimanihim, dari sebelah kanan mereka.
Bagaimana di sebelah kiri? Sebelah kiri merupakan tempat berkumpulnya orang-orang yang durhaka kepada Allah. Ada pemisah di antara mereka. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Mereka berdoa, wahai Tuhan, kami sempurnakan cahaya kami. Dari depan, dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, dari belakang, dari seluruh arah. Sempurnakanlah cahaya kami. Ampuni dosa-dosa kami, waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka jangan biarkan kita terpedaya oleh kehidupan dunia ini. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah adalah hak. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Maka jangan biarkan diri kalian terpedaya oleh kehidupan dunia ini, yang terkadang membuat kalian mabuk, tertawa, senang, beriforia. Tahu-tahu pada waktu yang lain kalian dibiarkan tercampur dalam kesedihan, kedukaan, dan penyesalan. Karena jiwa kita mudah sekali diombang-ambingkan oleh syaitan, akhirnya kita masuk dalam perangkap. Semakin kita berbuat kesalahan, semakin dalam kita terjerumus. Bukan segera kita kembali kepada Allah, kita mengatakan sudah terlanjur. Akhirnya syaitan menjerumuskan kita lebih dalam. Akhirnya masuk ke dalam kehidupan yang lebih pengap dan lebih gelap. Maka mohonlah pada Allah, agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita. Banyak-banyak beristighfar. Banyak-banyak bertaubat, dan Allah amat mencintai orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu bertaubat pada Allah dan mencintai mereka-mereka yang mensucikan diri mereka, yang memperbaiki diri mereka. Oleh karena itu Nabi dalam satu riwayat mengatakan, at-taubatu tajubbu ma qabla. Taubat itu menghapuskan yang lalu. Dalam surat Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan kepada kita bagaimana Nuh diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kaumnya untuk kembali kepada Allah, bertaubat padanya. Sebelum datangnya azab yang maha pedih. Kalau mereka terus dalam perbuatan mereka, maka akan datang azab yang mengerikan. Allah subhanahu wa ta'ala terangkan dalam surat Nuh, dimulai dari pembukaan surah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumi. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. An anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim. Hendaklah kamu berikan peringatan kepada kaummu, wahai Nuh, sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Kalau mereka tidak kembali bertaubat, maka akan datang azab yang amat mengerikan. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Nuh langsung menjalankan perintah Allah. Dia berkata, wahai kaumku, aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata bagi kalian. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Hendaklah kalian menyembah Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan bertakwalah kepadanya, jaga perintah-perintah Allah. Wa ati'un, dan taatilah aku. Sebagaimana seruan yang disampaikan oleh Nuh, begitu juga seruan yang disampaikan oleh para nabi setelahnya. Begitu pula seruan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW mengajak kita beribadah pada Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan bertakwa kepadanya, mentaati Rasulnya Muhammad SAW. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalim musamma. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, kembali kepadanya, mentaati aku, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian.
Dosa-dosa yang mendatangkan petaka akan dijauhkan dan dihapuskan oleh Allah. Wa yuakhirkum ila ajalin musamma, dan Allah menangguhkan kalian sampai batas ajal yang telah ditetapkan Allah. Inna ajalallahi idza jaa la yuakharu law kuntum ta'lamun, sesungguhnya ajal yang ditetapkan Allah apabila datang tidak mungkin akan ditangguhkan kalau kalian tahu. Dari ayat ini kita memahami ajal terbagi dua. Satu, ajal musamma yang ditetapkan masa berakhirnya hidup setiap makhluk sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Demikian pula potensi yang ada pada setiap makhluk. Ini merupakan ajal musamma. Bila sampai di sana, maka seseorang tidak mungkin akan ditangguhkan. Tapi di samping ajal musamma tadi terdapat ajal yang lain, di mana waktunya datang lebih cepat karena ulah perbuatan kita. Karena ulah perbuatan kita, kemaksiatan kita, kezaliman kita, datang azab yang menghukum kita sebelum kita sampai pada ajal musamma. Padahal sebetulnya hidup kita berpotensi untuk sampai pada umur tersebut. Tapi karena kejahatan kita, karena kezaliman kita, belum tiba ajal musamma, datang hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang menimpa umat-umat sebelum kita. Bagaimana perumpamaannya? Sederhana. Kalau seorang memiliki sebuah kendaraan angkutan seperti kol diesel dengan ketentuan berat yang mampu untuk diangkut, kemudian ketentuan servis yang mesti diikuti. Ternyata pemilik mobil karena keserakahan, dia membebani kendaraannya 2 kali kemampuannya. Pihak dealer menjamin mobil ini bertahan sampai kurang lebih, katakan sekian tahun. Dengan jaminan spare part, garansi selama setahun 2 tahun. Ternyata baru berapa bulan mobilnya patah, dia punya sasis. Karena tidak diservis dengan baik, yang membutuhkan waktu ganti oli berkala tidak dipenuhi, filter olinya juga tidak diganti, padahal sudah harus diganti, terjadi kerusakan pada mesin, datang kepada pihak dealer, meminta agar memenuhi garansinya. Pihak dealer mengatakan ini bukan kesalahan kami, ini kesalahan Anda yang tidak mengikuti aturan dan prosedur. Mobil hanya mampu memikul 7 ton, kalian tempatkan 14 ton. Begitu juga manusia, beda yang minum minuman keras, yang berzina, yang berbuat zalim dengan orang yang taat pada Allah dan tidak berbuat kezaliman. Masing-masing ditetapkan atas mereka ajal musamma, tapi yang berbuat kezaliman ini bisa mempercepat kebinasaannya dengan datangnya azab Allah karena ulah perbuatannya. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang berhubungan baik dengan istrinya, tidak berhubungan liar dengan wanita lain, dia tidak akan terkena spilis. Tapi yang berhubungan liar berganti-ganti pasangan, dia akan terkena penyakit-penyakit kotor akibat dari ulah perbuatan. Jadi Nuh mengingatkan, kalau kalian taat kepada Allah, beriman padanya, bertakwa kepada Allah, Allah akan tangguhkan kalian sampai batas ajal yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita di sini jangan berbicara mengenai ilmu Allah. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berubah. Dia tahu kapan kita akan mati. Apakah manusia akan lebih cepat datang kematiannya sebelum tiba ajal musamma? Apakah dia akan sampai pada ajal musamma? Allah Maha tahu. Ilmu Allah tidak berubah. Tapi apa yang berlaku dalam hidup kita berubah tergantung sikap perbuatan kita. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Oleh karena itu orang yang berteduh dalam rumah sama orang yang berjemur matahari atau hujan-hujan beda. Yang satu kering, yang satu basah atau kepanasan. Jadi jangan kalian menganggap takdir Allah ini bekerja seperti keinginan dan hawa nafsu kalian. Takdir Allah tidak pilih kasih. Tidak bersikap diskriminatif, baik kaya, baik miskin, baik berkedudukan atau orang biasa. Takdir Allah memperlakukan mereka dengan cara yang adil. Jadi jangan kalian
terkena wabah corona yang disalahkan takdir Allah. Selama ini apa yang kalian lakukan? Selama ini apa yang telah diperbuat oleh pemerintah dan masyarakat yang berdiam bersama-sama melakukan kemaksiatan, lalu terkena hukuman, kalian mengatakan bahwa ini takdir Allah. Ini tuduhan yang lebih keji daripada dosa yang kalian lakukan. Karena ini merupakan fitnah kepada Allah. Ketahuilah bahwasannya datangnya petaka-petaka ini karena dosa yang kita lakukan secara langsung, atau kita menyaksikan dosa sedang berlangsung kita diamkan. Karena mujamalah, tata krama, alasannya hak asasi manusia. Lalu kemana hak-hak Allah yang menciptakan kalian? Kalian hanya peduli terhadap hak asasi manusia, lalu bagaimana hak Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah Allah tidak punya hak atas kalian yang telah menciptakan kalian? Sedangkan manusia di sekeliling kalian adalah ciptaan Allah yang sama dengan kalian. Allah menghargai hak asasi manusia, tapi hak Allah di atas segala-galanya. Jangankan manusia biasa, ayah ibu kita yang wajib kita hormati, wajib kita bersikap baik pada mereka. Kalau mereka memerintahkan kita berbuat maksiat, Allah larang kita mentaati mereka, tapi tetap menggauli mereka dengan cara yang baik. Tapi saat ini kita lebih banyak menggembar-gemborkan hak asasi manusia walaupun dengan menginjak-injak kehormatan Allah dan haknya sebagai Tuhan pencipta kita semua. Maka jangan heran kalau seandainya Allah kirimkan corona. Corona merupakan salah satu bala tentara Allah sebagai peringatan sebelum datangnya azab yang lebih mengerikan. Begitu orang membaca berita yang beredar di WA, langsung hati mereka ketar-ketir ketakutan. Mereka tidak berani keluar, mereka lupa dalam rumah, dalam kamar mereka Allah kuasa untuk mengirimkan azab dan bencananya. Hanya dengan kembali pada Allah, bertaubat padanya, baru kita akan selamat. Nah, dalam surat Nuh yang tadi kita baca, Allah ingatkan, kalau kalian beriman pada Allah, menyembahnya, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, bertakwa kepadanya, taat pada Allah dan Rasulnya, Allah akan ampuni dosa kalian dan menangguhkan kalian hingga ajal musamma yang ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kalau kalian ingkar, kalian mempercepat kebinasaan kalian. Bukan karena Allah berbuat zalim, tapi kalian yang menzalimi diri sendiri. Inna ajalallahi idza jaa la yuakharu law kuntum ta'lamun. Sungguh ajal yang ditetapkan Allah tidak akan dapat ditangguhkan apabila tiba saatnya. Artinya kalau bukan karena corona, ada sebab lain yang bisa mengakhiri hidup kita. Bahkan terkadang di tempat tidur, kita tidur di malam hari, pagi hari keluarga kita menjumpai kita telah pergi meninggalkan dunia. Waktu dokter memeriksa mengatakan jantung. Memang jantungnya berhenti. Memang jantungnya berhenti. Begitu dia meninggal dunia. Tapi coba tanya, sebabnya apa? Banyak orang yang jantungnya lebih parah masih panjang umurnya. Banyak orang yang lebih tua umurnya, sudah koma berkali-kali, masih hidup. Sedangkan yang muda, yang sehat, masih bergairah, bahkan baru meraih gelar dokternya, tahu-tahu datang panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan rahasia Allah. Lalu selanjutnya, Qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Nuh berkata, ya Allah, aku telah mengajak kaumku malam dan siang tidak berhenti. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tapi seruan ajakanku bukan membuat mereka dekat, malah membuat mereka bertambah jauh, ya Allah. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan setiap kali aku mengajak mereka, ya Allah, agar mereka memohon ampun, agar Engkau mengampuni dosa-dosa mereka, mereka meletakkan jari-jari mereka di telinga mereka, bahkan mereka menyelimuti, mengrebongi wajah mereka dengan pakaian mereka. Mereka tidak mau mendengar, tidak mau melihat aku. Ini sikap yang amat menyakiti luar biasa. Wa asarru wastakbaru istikbara. Mereka bahkan semakin menjadi jari dan menyombongkan diri. Thumma inni da'autuhum jihara.
Kemudian aku berdakwah kepada mereka, di samping secara sendiri-sendiri, secara terang-terangan di muka umum aku mengingatkan mereka. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israr. Kemudian aku datang kepada mereka, baik secara terang-terangan atau secara sendiri-sendiri perorangan aku dekati mereka. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israr. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata pada mereka, mohon ampun atas dosa kalian. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Maha Pengampun yang siap untuk mengampuni dosa kalian. Tanpa kalian harus mengeluarkan biaya yang besar. Tanpa harus antri. Kalian langsung datang kepada Allah memohon ampun, Allah akan mengampuni dosa kalian. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan mohonlah ampun kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau kalian mengalami paceklik, panas, panjang, kering, kerontang, Allah berjanji untuk mengirimkan hujan yang lebat bagi kalian. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah akan menganugerahkan kalian harta benda dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah jadikan bagi kalian kebun-kebun, taman-taman, ladang-ladang kalian akan subur. Wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan jadikan sungai-sungai kalian mengalirkan air yang memberikan harapan bagi kalian. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kalian sama sekali tidak menghargai, tidak menginginkan sama sekali kebesaran keagungan Allah hadir di hadapan kalian. Kalian besarkan makhluk yang berkedudukan, yang kaya, yang berpengaruh. Di mata kalian Allah tidak memiliki tempat sedikit pun. Malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Padahal Allah telah menciptakan kalian bertahap fase demi fase. Di mana orang yang kalian besarkan ketika kalian masih merupakan sperma dan ovum? Di mana orang-orang yang kalian junjung tinggi ketika kalian masih merupakan zigot dari hasil pembuahan antara sperma dan ovum? Lalu di mana mereka ketika kalian tumbuh dengan rencana Allah, dengan bentuk rupa yang Allah berikan buat kalian? Lalu di mana mereka ketika kalian dalam keadaan lemah dalam kandungan ibu kalian, makan, minum, bernafas dengan makanan dan minuman serta nafas ibu kalian? Lalu kemana perginya mereka ketika kalian keluar dari rahim ibu kalian, yang menyediakan makanan bagi kalian melalui kedua susu ibu kalian? Di mana mereka ketika kalian dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah, dalam keadaan tertidur di malam hari? Bukankah Allah yang menjaga kalian semuanya? Malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kalian sama sekali tidak menginginkan, tidak mengharapkan kehadiran Allah dengan kebesaran dan keagungannya, padahal Dia pencipta kalian? Wa qad khalaqakum atwara. Padahal Dia telah menciptakan kalian fase demi fase. Dari mulai dalam kandungan, lahir ke dunia, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, hingga saat ini kalian tetap bergantung dan butuh pada Allah. Tak ada satupun yang kuasa untuk menggantikan Allah. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Apa kalian tidak melihat, menyaksikan dengan mata kalian bagaimana Allah yang menciptakan langit bersusun-susun? Allah sebutkan di sini terbagi pada 7 susun. Angka 7 di sini menjelaskan jumlah yang banyak. Dan subhanallah, atmosfer bumi kita ini yang menjadi pelindung bagi bumi kita dari berbagai macam ancaman meteor, badai, matahari, ternyata terdiri dari 7 lapisan udara. Wa ja'alal qamara fihinna nura. Allah jadikan matahari, Allah jadikan bulan sebagai nur. Wa ja'ala syamsa siraja. Dan jadikan matahari sebagai lampu. Bulan bukan benda yang bercahaya dengan sendirinya, tapi dia memantulkan cahaya matahari.
sedangkan matahari siraj, lampu yang menyala-nyala. Wallahu ambatakum minal ardi nabata, dan Allah telah menumbuhkan kalian mirip dengan pertumbuhan dari tanaman-tanaman. Kita semua berasal dari bumi. Ayah ibu kita, kakek nenek kita langsung diciptakan Allah dari tanah. Sedangkan anak keturunan dari sari-sari pati tanah yang dimakan oleh ayah ibu kita, lahir sperma dan ovum. Jadi pertumbuhan manusia mirip dengan pertumbuhan dari tumbuh-tumbuhan. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Setelah Allah ciptakan kalian dari tanah, Allah akan kembalikan kalian ke dalam tanah. Kemudian Allah akan bangkitkan kalian kembali dari tanah satu hari kelak untuk membawa amal-amal kalian. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Allah yang menjadikan bagi kalian bumi terbentang dengan luas, walaupun dia bulat tapi terbentang dengan luas. Litasluku minha subulan fijaja, agar kalian dapat menempuh dan berjalan di atas jalan yang luas, kalau bukan di daratan, di lautan, dengan perahu dan bahtera kalian, bahkan di udara. Qala Nuhun rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Nuh berkata, wahai Tuhanku, sungguh mereka telah menentang aku dan mengikuti apa yang tidak akan menambahkan harta dan anak mereka kecuali hanya kerugian. Wa makaru makran kubbara. Mereka juga melakukan makar yang amat dahsyat. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi mereka dibinasakan oleh Allah melalui taufan, banjir yang melanda permukaan bumi. Lalu yang perlu saya sampaikan dan ingatkan pada hadirin, menunjukkan apa yang kita lakukan selama ini tidak berarti dibandingkan apa yang dilakukan Nuh. Nuh berdakwah di tengah kaumnya berapa lama? Falabitha fi qaumihi alfa sanatin illa khamsina ama. Dia tinggal di tengah mereka 950 tahun. Berdakwah, mengajak dengan penuh sabar, tidak pernah menggunakan kata-kata cacian maupun makian. Dia menghadapi semua dengan penuh kesabaran. Sungguh dia layak untuk menjadi ulul azmi atau salah seorang ulul azmi minar rusul. Kalau kita dakwahnya isinya penuh dengan cacian, makian, kata-kata kotor, terkadang humor, pelecehan, akhirnya mendorong orang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada akhir surat Nuh karena menyaksikan 950 tahun tidak ada perubahan, Nabi Allah Nuh berdoa pada akhir perjalanannya, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudhillu ibadaka wa lam yalidu illa fajiran kafar. Wahai Tuhanku, jangan kau biarkan ada satu pun dari orang kafir ini yang tertinggal melata di permukaan bumi. Karena kalau kamu biarkan mereka, yang tua menyesatkan yang muda anak-anaknya. Generasi demi generasi. Dan ini telah dialami oleh Nuh selama 950 tahun. Mereka hanya melahirkan orang-orang yang bobrok dan rusak. Dia meminta kepada Allah untuk membinasakan mereka, ditutup dengan doanya, Rabbil firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Wahai Tuhanku, ampuni dosa-dosaku. Demikian pula kedua orang tuaku dan orang yang bergabung masuk ke dalam rumahku. Artinya menjadi pengikut Nuh alaihi salatu wassalam karena istri dan anaknya keluar dari rumahnya. Walil mu'minina wal mu'minat, dan untuk semua kaum mukminin dan mukminat, wala tazididz zalimina illa tabara, dan jangan kamu tambahkan bagi orang lain, bagi orang-orang yang zalim kecuali kehancuran. Artinya yang selamat hanya orang-orang yang bergabung dengan kebenaran. Mudah-mudahan dengan hari Jumat dari bulan Sya'ban ini, Allah Subhanahu wa ta'ala buka hati kita semua untuk betul-betul menyadari bahwa bencana yang datang kepada kita semua kembali kepada ulah perbuatan kita. Mari kita bertaubat, mari kembali kepada Allah memohon ampun untuk memutus mata rantai COVID-19. Tidak cukup hanya kita menganjurkan orang tinggal di rumah, berdiam di rumah, bercuci tangan, membersihkan tangan dengan hand sanitizer, atau kita melakukan apa-apa yang diinstruksikan oleh mereka
yang bergelut dalam bidang medis, tidak cukup hanya sampai di sana. Ini tidak akan memutus mata rantai COVID. Di samping kita berhati-hati, berjaga-jaga, yang paling penting kita memohon ampun, bertaubat, kemudian beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah. Mudah-mudahan segera Allah Subhanahu wa taala mengangkat bencana dan wabah ini, apalagi dengan kehadiran bulan Ramadan. Kita ingatkan kembali, ulurkan tangan membantu saudaramu. Kalau kamu ingin berbahagia, bahagiakan saudaramu. Ingin sehat, dukung saudaramu juga untuk menjaga kesehatannya. Ingin Allah memenuhi kebutuhan makan, minum dan keluargamu, bantu juga orang-orang di sekelilingmu. Kalau kamu membuat orang lain tertawa, Allah akan membuat kamu juga tertawa, senang, bahagia. Kamu membuat orang lain menangis, maka Allah juga akan membuat kamu dan keluargamu menangis dan menderita. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.